STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali menyapa para sahabat semuanya. Tentunya dalam kajian interaktif kita di sore hari ini, hari Selasa. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita akan membahas sebuah materi, sebuah kajian tentang fanatisme, atau di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan ta'assub. Nah, sebelum kita berbicara tentang ta'assub lebih jauh, ada baiknya untuk kita mengenal definisi ta'assub itu sendiri. Para ulama ketika mereka menyebutkan definisi ta'assub, mereka mengatakan di mana seseorang dia bersikap keras dan melihat bahwasannya dia selalu berada di atas kebenaran. Dan dia melihat orang lain itu selalu berada di atas kebatilan tanpa adanya hujjah, tanpa adanya dalil. Ya, itu disebut dengan penyakit ta'assub. Nah, penyakit ta'assub ini terkadang lebih berbahaya dibandingkan penyakit terjatuhnya seseorang dalam dosa, dalam maksiat. Seseorang ketika dia minum khamar, atau dia berjudi, atau dia berzina, ya, dia tahu bahwasannya apa yang dilakukan itu adalah salah, yang dilakukan itu adalah keliru, sehingga pengakuan akan kesalahan yang dia lakukan itu ada peluang untuk dia berbuat atau bertaubat atau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya penyakit ta'assub ini, masalahnya dia memandang bahwasanya apa yang dilakukan adalah kebenaran. Apa yang diyakini itu adalah sebuah hak yang harus dibela, harus dipegang kuat-kuat. Sementara yang menyelisih dirinya adalah semuanya adalah kebatilan dan kekeliruan dan kesesatan. Ya, hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selamat dari penyakit ini. Masalahnya kalau orang dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia tetap punya keyakinan orang yang tidak mabuk, tidak berjudi, tidak berzina itu lebih baik daripada dia. Ya, tapi orang yang dia memandang bahwasanya dirinya selalu berada di atas kebenaran, sementara orang lain itu di atas kebatilan tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil, tanpa ada argumentasi yang kuat, cuman sekedar pengakuan, maka tentunya dia akan sulit untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara fungsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Yang kami turunkan Al-Qur'an, ya, yang mana dalam Al-Quran itu ada obat. Ya, jadi Al-Quran itu ya akan bisa menyembuhkan penyakit ta'assub seseorang, dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang zahir pada diri seseorang, dan penyakit berupa fisik sebagaimana maklum hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri, para hadirin dan hadirat, para sahabat semuanya, telah mengingkari sifat ta'assub ini. Nah, ketika kita berbicara tentang sifat ta'assub, ya, maka kita lepaskan dulu diri, pakaian-pakaian kita. Dalam arti kata, kita membuka telinga kita. Tapi kalau seandainya dari awal kita sudah meyakini, saya adalah orang yang jauh sekali dari penyakit ta'assub. Orang yang benci dengan ta'assub, belum tentu dia lepas dari penyakit ta'assub, itu harus dipahami. Makanya kita membuka diri kita. Kita benci dengan ta'assub, tetapi kita buka semua, kita buka hati kita, buka telinga kita, dan kita buka mata kita. Dan kita mendengar penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para ulama
dalam permasalahan ta'assub, kemudian baru setelahnya kita merenungi, berpikir, apakah saya selamat dari penyakit ta'assub ataukah tidak. Saya dan kita semuanya tidak lebih mulia dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih mulia dari sahabat Muhajirin dan sahabat Al-Ansar. Namun bersama dengan itu, ya datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Kemudian ya fakasa rajulun minal muhajirin daraba rajulun minal ansar. Ada seorang sahabat dari Muhajirin yang dia memukul sahabat dari kalangan Ansar. Faqala al-ansariyu. Nah, ketika ya dua sahabat kubu para sahabat Rasulullah, yaitu kaum Muhajirin yang datang dari Mekah dan kaum Ansar adalah kaum asli penduduk Madinah yang berasal dari Aus wal Khazraj. Yang mana kalau kita mempelajari membaca sejarah lebih jauh, Aus dan Khazraj ini adalah dua suku yang berasal dari negeri Yaman. Ya, jadi kakek moyangnya mereka itu Aus dan Khazraj, yaitu sahabat Al-Ansar dari Yaman. Ya, yang satu dan mereka dua kabilah ini ketika terjadi bendung di Sabah di Yaman itu hancur, ya sehingga terjadi banjir bandang. Ya, sehingga mereka pindah ke Madinah. Sebagian qaul mengatakan demikian, sebagian qaul mengatakan terjadi suhu politik yang tidak baik pada waktu itu sehingga mereka pindah dari negeri Yaman ke Madinah, sehingga dikenallah dengan suku Aus wal Khazraj. Kemudian di zaman Nabi SAW datangnya Rasulullah ke sana, mereka masuk Islam dan kemudian disatukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentunya ikatan mereka dengan kesukuan yaitu adalah sifat tabiatnya manusia. Tabiat manusia. Namun ketika sudah melampaui batas kewajaran ya dari batas syariat yang telah dibatasi oleh Allah, maka dia akan tercela. Ya, karena setiap orang ya pasti ada kecintaan kepada negerinya. Ya. Ketika orang Aceh berbicara dengan orang Sumatera Utara, dia pasti akan lebih cinta dengan Acehnya. Nah, ketika nanti orang Aceh dibagi lagi, Aceh Pidi sama Aceh ya benar sama Gayo Luwes misalnya, ya pasti dia akan lebih kampung saya demikian. Ya, dalam batas-batasan manusia, batas-batasan normal itu tidak tercela. Tapi ketika sudah melampaui dari batasan yang telah dibatasi dalam syariat, maka itulah tercela. Nah, ketika orang-orang Muhajirin pada waktu itu ada seorang sahabat Muhajirin memukul sahabat dari Ansar, sehingga orang-orang Ansar berkata, "Ya lil Ansar." Ya. Kemudian waqala al-muhajirun, orang-orang Muhajirun juga berkata, "Ya lil muhajirin." Ya, jadi orang Ansar memanggil orang Ansarnya, Muhajirin memanggil orang Muhajirinnya. Nah, ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama dengan itu, ya terjatuh dengan penyakit asabiyah tadi. Cuman masalahnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing dan mendidik mereka. Dan bukan sebuah celaan. Seseorang ketika terjatuh dalam kesalahan, kemudian dia bertobat, kemudian dia kembali. Tapi yang dianggap tercela, seseorang berbuat kesalahan, kemudian dia tetap dengan kesalahannya, dia tetap dengan kebatilannya, dia tetap dengan keyakinannya setelah datang kepadanya kebenaran. Ini dua hal yang perlu difahami. Jangan sampai nanti dibawa ucapan saya, "Oh, kamu sedang mencela sahabat." Saya tidak mencela sahabat Rasulullah, naudzubillah. Tetapi saya mengatakan kondisi ini terjadi pada sahabat Rasulullah, wakai terjadi sebagaimana hadis. Cuman bukan hal yang tercela. Saya katakan tadi, ketika ada orang berbuat sebuah kekeliruan, kemudian diingatkan, kemudian dikembali dan dia bertobat kepada Allah. Tidak ada yang tercela dari hal yang seperti ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak manusia pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat. Nah, Nabi SAW ketika mendengar seruan ini, ma balu dakwah jahiliyah.
Ya, kenapa terdengar suara-suara jahiliyah di sini? Kenapa terdengar suara-suara ya panggilan-panggilan asabiyah? Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kasar rajul minal muhajirin rajulan minal ansar. Ya Rasulullah, seorang sahabat dari kalangan muhajirin telah memukul sahabat dari ansar. Kemudian kata Nabi SAW, tinggalkan itu semuanya fa innaha mumtinah. Tinggalkan itu semuanya, sesungguhnya itu sesuatu yang sangat jelek. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasannya perkara asabiyah, fanatisme, dan bangga dengan kesukuannya ini merupakan perkara yang terlarang dalam agama. Bahkan kalau kita melihat sejarah orang-orang yang terdahulu yang datang kepada mereka kebenaran, yang datang kepada mereka al-haq, dan mereka faham persis akan kebenaran dan hak, al-haq tadi. Namun mereka menolaknya. Seakan-akan mereka adalah orang yang buta yang tidak bisa melihat. Seakan-akan mereka adalah orang yang tuli yang tidak bisa mendengar. Seakan-akan mereka adalah orang yang buta mata hatinya. Padahal telah datang kepadanya Alkitab, telah diutus kepadanya Rasul, diberikan kepada mereka akal. Mereka bukan orang bodoh. Mereka bukan orang jahil. Mereka orang-orang yang hebat. Karena hebatnya suatu kaum ketika banyaknya nabi dan rasul yang diutus di kaum tersebut. Hebatnya suatu kaum ketika kaum tersebut diangkat dengan ilmu. Dan Allah telah menurunkan Alkitab yang sangat banyak dari kalangan Bani Israel. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namun, apa yang membuat mereka terhalangi dari hidayah? Apa yang membuat mereka tidak mau menerima ajakan, seruan, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ternyata di antara alasannya adalah fanatisme. Alasannya adalah asabiyah. Ya, subhanallah, ini kan hal yang kita pandang sepele, akan tetapi ini memberikan efek yang sangat luar biasa untuk kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Apa bentuk asabiyahnya orang-orang Bani Israel? Bentuk asabiyahnya orang-orang Bani Israel ketika mereka membanggakan para nabi dan rasul banyak dari kalangan mereka. Ini hal yang positif kan? Kita bahagia, bangga, senang nabi-nabi dari kalangan kita. Tetapi bersama dengan itu, kebanggaan mereka itu diliputi dengan asabiyah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari Arab, ya, bukan dari garis keturunannya mereka. Ya, maka disitulah mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi karena fanatisme, asabiyah, kecintaan yang berlebih-lebihan kepada suku, kepada bangsanya, yang kemudian merendahkan orang lain, maka inilah menjadi sebab mereka terhalangi daripada hidayah. Ya, padahal apa kesalahan Nabi SAW kepada mereka? Apa kesalahannya Rasulullah? Rasulullah memuliakan Nabi Ibrahim. Rasulullah memuliakan Nabi Ishak. Rasulullah memuliakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya negeri tempat lahirnya Nabi Isa, Baitul Maqdis, ya, Palestina, atau masjid yang ada di Palestina, di Aqsa, masjid yang kita dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh dan mendapat 500 pahala sekali sholat di Masjid Aqsa tersebut, dan menjadikan Nabi Isa nabi yang sangat tinggi kedudukannya.
Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ya, tetapi ini semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah tidak terhargai oleh mereka. Ya, dan kemudian selanjutnya ada sebuah kisah ketika orang-orang Yahud yang memang mayoritas penduduk Madinah pada waktu itu asalnya adalah orang-orang Yahudi dari kan Ahlul Kitab. Kemudian tersebar berita bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian ada dua orang Yahudi yang pada waktu itu dia berdialog dan dia berkata, apakah benar dia itu Rasulullah? Kemudian si Yahudi berkata, iya betul, dia adalah Muhammad, Rasulnya Allah. Kemudian, bagaimana menurut pendapat engkau? Dia berkata, sesungguhnya telah tertanam pada diriku kebencian kepada laki-laki ini. Dia tahu persis itulah Nabi Muhammad SAW. Dia telah membaca Alkitab, dia telah membaca At-Taurat, dan dalam kitab Taurat itu dia telah mendapatkan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari suku mereka, Nabi Muhammad bukan dari keturunan Nabi Ishak, inilah yang menjadi sebab mereka tidak mau beriman, sehingga banyak dari kalangan Ahlul Kitab yang mereka mati dalam kekufuran. Ya, mati dalam keadaan menentang kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ya, mati dalam keadaan menentang Al-Quranul Karim. Dan juga mati dalam keadaan menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian, kisah selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang fanatisme ya, ta'assub, itu bukan hanya kita berbicara dalam satu konteks, yaitu berupa suku, ya. Tapi bisa saja seseorang terlalu fanatisme kepada temannya, fanatisme kepada nenek moyangnya, ya. Ini juga bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Kebenaran secara hidayatul irsyad, dia sudah faham, dia sudah ngerti, ya dia pintar, dia tahu. Akan tetapi kekuatan untuk menerima kebenaran itu yang masih sulit. Abu Thalib, salah satu contoh, dan kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftah Dari Sa'adah tentang orang-orang, bentuk-bentuk contoh orang-orang yang mereka fanatisme sehingga mereka terhalang daripada hidayah. Iya. Kita ketahui bahwasanya Abu Thalib adalah paman yang sangat mencintai Rasulullah SAW, keponakan beliau. Dan beliau termasuk orang yang terdepan dalam membela Rasulullah walaupun beliau musyrik pada waktu itu. Bahkan setelah meninggal Abu Thalib dan di tahun yang sama juga meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, gangguan intimidasi orang-orang musyrikin semakin kuat. Kenapa? Karena tadinya ada Abu Thalib yang selalu apa? Yang selalu menjaga, melindungi keponakan kesayangan beliau Rasulullah SAW. Ya, nah bersama dengan itu Abu Thalib telah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah, dan aku telah mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agamanya Muhammad. Kata siapa? Kata Abu Thalib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika Abu Thalib sakit, diceritakan dalam Sahih Bukhari, ketika beliau sakit, datanglah keponakan yang sangat mencintai beliau dan beliau juga sangat mencintai keponakannya. Itu Rasulullah SAW, dan dia berkata, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang aku akan menjadi pembela dan penolongmu nanti di yaumul qiyamah. Qul la ilaha illallah, sampaikanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, secara faktor, kalau kita berbicara faktor ya, yang menjadi sebab Abu Thalib menerima Islam itu cukup banyak. Yang pertama, beliau tahu kebenaran dibawa oleh Muhammad. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, yang menasihati beliau adalah orang yang sangat beliau cintai. Yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan uslub yang sangat indah, metode yang sangat lembut. Beliau mengatakan, ya ami, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya kan, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Dan yang keempat, Abu Thalib itu sakit. Orang yang sakit biasanya kan mudah untuk menerima nasihat. Terlebih yang memberi nasihat adalah orang yang sangat beliau cintai. Jadi faktor-faktor itu semuanya sudah lengkap pada Abu Thalib. Tapi apa yang menghalangi Abu Thalib? Ketika di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, musuh-musuh Allah. Ya, dia berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang engkau? Diingatkan dengan nenek moyangnya. Ya, diingatkan dengan jasa-jasa besar dan kehebatan orang-orang Quraisy. Ya, sehingga dengan fanatisme dia kepada nenek moyangnya, akhirnya Abu Thalib lebih memilih agama nenek moyangnya. Dan kemudian dia meninggalkan ajakan dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya matilah Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Allah menurunkan ayat pada waktu itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan di sana ada kisah-kisah yang lainnya yang sangat banyak para hadirin dan hadirat, yang kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga jangan sampai kita terjatuh kepada sifat-sifat asobiyah seperti ini. Dan seperti saya sebutkan tadi di awal, asobiyah itu bukanlah hanya sebatas dari dua contoh yang saya sebutkan. Bisa saja bentuk asobiyah ketika dia terlalu mengedepankan pemikirannya. Dia terlalu mengedepankan akalnya. Dia terlalu mengedepankan logikanya. Kita sudah memberikan pondasi tadi di awal, bahwasanya ta'assub yaitu seseorang ketika dia bersikap keras dan meyakini bahwasanya apa yang ada pada dirinya adalah kebenaran dan apa yang ada pada diri orang lain semuanya adalah batil, tanpa ada hujjah, tanpa ada burhan di situ, tanpa ada dalil ya dari pengakuan dia tadi. Ya, maka ini ya cangkupannya itu sangatlah luas. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Jadi hati manusia itu cepat sekali berubah. Hati manusia itu terkadang condong kepada kejelekan. Ya, ketika hati manusia itu condong kepada kejelekan, maka secara otomatis dia akan membela dirinya, ya sesalah apapun dia. Sebatil apapun keyakinannya tersebut, tetap dia akan bela. Ya, maka di sana ada hal-hal yang perlu untuk kita obati agar kita sembuh dari penyakit ta'assub ini. Ya, di antara hal tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Dan yang kemudian yang kedua, kita murnikan tauhid kita kepada Allah. Ya, kita murnikan bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, ketika ibadah kita kepada Allah benar, ta'abudiyah kita kepada Allah suci hanya untuk Allah, maka pikiran kita itu akan menjadi murah. Ya, suku kita itu akan menjadi kecil. Ya, nenek moyang kita itu akan menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan pengagungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya sebutkan nenek moyang bukan berarti di sini sifatnya semua tercela, enggak. Ya, ketika kita sebutkan suku, bukan berarti di sini adalah semuanya tercela, tetapi
asobiyah atau kesukuan atau nenek moyang itu akan tercela ketika datang Al-Quran, datang sunnah, datang kebenaran. Dan kemudian dia mengambil apa yang datang dari nenek moyangnya ataukah kesukuannya yang itu jelas-jelas menyelisih dari Al-Quran dan menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Maka konteks ini kita berbicara. Tapi kalau seandainya kita berbicara, bukankah nenek moyang kita terdahulu punya sifat positif? Mereka dengan bambu runcing berhasil mengusir penjajah dari negeri ini. Dengan takbiran Allahu Akbar. Lah, inilah hal yang mulia. Kita tidak berbicara dalam bab ini. Nenek moyang kita adalah para orang-orang yang sangat memperdulikan ya tamu, menghargai tamu, memuliakan tamu, dan yang seterusnya. Ya, maka bab-bab seperti ini kita nggak bahas. Tapi yang kita bahas ketika sesuatu yang datang dari manapun, dari nenek moyang kah, dari sukunya kah, dari pemikirannya kah, yang menyelisih dari Al-Quran, menyelisih dari Sunnah Rasulullah SAW, kita hanya berbicara dalam konteks ini. Kita tidak berbicara konteks seluruh apa yang datang dari nenek moyang semuanya batil. Enggak. Saya enggak membahas seperti itu. Ya semua yang datang dari suku kita enggak ada yang baik. Kamu pikir enggak ada yang baik dari suku Aceh, enggak ada yang baik dari suku Jawa, enggak ada yang baik dari suku. Kita enggak membahas segala hal yang sifatnya mutlak. Tetapi kita membahas sesuatu perkara yang itu jelas menyelisih dari Al-Quran, menyelisih dari Sunnah. Kemudian dia mengambil kesukuannya, dia mengambil nenek moyangnya, kemudian dia meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah. Ini yang jadi pokok pembahasan kita. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berbicara nenek moyang, ya, jangan duduk nanya ke nenek moyang. Ya, bikin nenek zaman pur pungo. Ini makanya saya mesti memberikan satu pondasi di sini. Ya, memberikan satu pondasi, memberikan satu rambu-rambu. Mana yang tercela dan mana yang terpuji. Ya, jadi bukan sebuah asabiyah ketika saya sebagai orang Aceh. Saya alhamdulillah bersyukur diciptakan oleh Allah lahir di Aceh. Karena di sini kaum muslimin semuanya orang Islam, nenek kita Islam, kakek kita Islam, semua kita orang Islam. Salah? Nggak salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru dengan hal seperti ini. Ya, dan saya punya nenek moyang pejuang-pejuang, sampai-sampai Belanda pun nggak bisa menguasai Aceh. Ya, semua negeri dikuasai oleh Aceh, oleh Belanda, tapi Aceh di akhir-akhir baru bisa menguasai. Ini kehebatan nenek moyang saya. Kekuatan agama yang mereka pegang. Salah? Tidak salah. Ini bukan hal yang dia katakan asobiyah. Ya, tetapi akan menjadi asobiyah kalau dia mengatakan pejuang-pejuang kami di Aceh lebih hebat dari pejuang para sahabat Rasulullah. Ini namanya asobiyahnya sudah akut ini. Ya, ini sudah akut asobiyahnya, fanatismenya sudah akut. Ya, karena ya nggak bisa dibandingkan sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pujian dan sanjungan oleh Nabi SAW, dan mereka telah berjuang membela Nabi Muhammad SAW dan membela agama Allah. Wallahu alam. Besok mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin hadirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ya, para pendengar, sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Ustadz. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di 0852 1414 2314, di 0852 1414 2314. Boleh melalui WhatsApp ataupun telepon. Ustadz, ini ada pertanyaan, sudah 2 Mas Ustadz ya. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah perkataan anggota ormas kami lebih dulu masuk surga daripada ormas yang lain, apakah ini termasuk fanatisme dan sekaligus mengolok-olok agama, Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, agama inilah sesuatu yang mulia, agama ini sesuatu yang agung. Dan bentuk seseorang memuliakan agama, mengagungkan agama adalah berbicara dengan sebatas apa yang datang dari agama tersebut.
Ya, itu sebagai bentuk memuliakan agama. Tetapi ketika dia berbicara sesuatu yang tidak bersandarkan kepada agama, tidak bersandarkan kepada dalil, nah apalagi kemudian dia membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan ormasnya, maka jelas ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Nah, para sahabat Rasulullah SAW antara muhajirin dan ansar, nggak ada di antara mereka berkata, apa kalian muhajirin? Kami lebih masuk surga daripada kalian. Ya, mereka hanya mengatakan, ya ansar, ya muhajirin. Rasulullah mengatakan, tinggalkan itu semuanya, itu seruan-seruan jahiliyah. Nah, apalagi sekarang, ya, pengkhabaran tentang masuk ke dalam surga ataukah tidak masuk surga itu perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Dan juga Nabi SAW telah mengkhabari siapa yang lebih dahulu masuk surga. Sudah ada nasnya itu sendiri. Ya, orang yang akan pertama masuk surga adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan secara umum adalah umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terakhir, tapi yang paling awal masuk surga. Itu khabar yang datang dari Nabi. Kemudian juga Rasulullah SAW mengkhabarkan orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya. Ini kan pengkhabaran dari Nabi kita SAW ya tentang perkara gaib ini. Sehingga seseorang di dalam dia memuliakan agama, mengagungkan agama Allah, dia tidak berbicara kecuali apa yang telah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jelas di sini para hadirin dan hadirat, ya ucapan-ucapan seperti inilah ucapan yang dimana seseorang ya menganggap dirinya di atas kebenaran dan menganggap orang lain di atas kebatilan tanpa burhan. Apa dalilnya kamu? Apa burhannya kamu? Apa pegangan kamu? Sehingga engkau menganggap bahwasanya engkau lebih baik dengan duluan masuk surga dibandingkan orang lain. Apa dalilnya kamu? Ketika engkau mengaku sesuatu yang kemudian engkau tidak memegang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ya engkau telah berbuat sifat asobiyah. Oh, kamu orang Islam, terus selain dari ormas kamu bukan orang Islam. Kan seperti itu. Tapi ketika seseorang mengatakan kami berada di atas kebenaran, sementara yang lainnya adalah batil. Kenapa? Allah mengatakan demikian. Rasul berkata demikian. Ya, para sahabat mengamalkan demikian. Maka tidak ada masalah. Ya, seseorang mengaku dia berada di atas kebenaran, tetapi kita memberikan kaidah ketika dia mengaku dirinya di atas kebenaran dan bela ya pemikiran dirinya, membela jalan dirinya tanpa ada burhan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah sifat asabiyah. Perkataan selanjutnya Ustaz, ini dari pendengar radio Langsa sepertinya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, apa hukumnya mengungkapkan perasaan kepada yang bukan mahram? Karena ada yang mengatakan lebih baik diungkapkan. Mohon dijelaskan Ustaz. Apakah boleh kita mendoakan seorang yang kita cari secara diam-diam Ustaz? Mengungkapkan perasaan maksudnya apa? Dia suka seperti itu. Mungkin ke situ Ustaz arahnya. Nah, ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, dalam hubungan ya alaqah al-jinsiyah laki-laki dengan perempuan, ya itu ya disunnahkan untuk mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi alaqah yang sifatnya adalah az-zaujiyah, suami istri. Ya, itu hal yang disebut oleh para ulama alaqah, hubungan suami istri itu akan menjadi erat, kuat. Ya, dia akan menjadi pasangan yang abadi. Ya, ketika dia saling mengungkapkan perasaannya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Istri saya Aisyah. Diungkapkan perasaannya. Ya, dan juga hadis-hadis yang lainnya. Apakah dengan perbuatan Rasulullah mengungkapkan rasa cinta beliau? Ataukah dengan apa? Dengan apa? Dengan ucapan. Tetapi ketika tidak ada hubungan alaqah az-zaujiyah, alaqah yang halal, maka itu disimpan dulu. Ya, jangan Anda mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Ya, karena itu akan membuat mudarat yang sangat banyak. Ya, akan membuat mudarat. Akan terjadi fitnah di antara keduanya. Atau bisa saja dia mengungkapkan rasa cintanya,
Ya akhirnya laki-laki nggak cinta, akhirnya dia stres sendiri. Kan seperti itu. Ya, nah kenapa ada rasa cinta? Berarti memang ada hal-hal yang terjadi komunikasi. Ya kalau orang nggak kenal sama sekali gimana dia akan ada rasa cinta? Rasa cinta muncul itu adanya komunikasi dan lain sebagainya. Maka karena ketika dimulai dari sesuatu yang salah, maka ya kita khawatirkan juga akan melahirkan kesalahan yang kedua, kesalahan yang ketiga, kesalahan yang keempat, dan kesalahan yang seterusnya. Maka cara yang paling baik, kalau seandainya perasaan itu adalah datang dari laki-laki, dia datang ke orang tuanya, wahai bapak, saya punya rasa dengan anak bapak. Saya ingin melamarnya sebagai istri saya. Ya sudah. Itu jalan yang lebih baik dan lebih menjaga dirinya. Atau si perempuan yang punya perasaan dengan laki-laki tersebut, dia sampaikan kepada orang tuanya, ayah saya ingin menikah. Ya kalau memang bapak bisa ngomong dengan si fulan, ya mungkin dia ingin mencari pasangan hidup, ya mungkin saya siap untuk menjadi istrinya. Ya disampaikan itu melalui orang-orang yang memang bisa menyampaikan dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dinikahkan. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah cuman sekedar mengumbar dan laki-laki tersebut memang tidak ada keinginan atau dia sudah punya istri 4. Memang saya cinta sama dia, tolong kasih tahu sama dia. Ini udah nggak mungkin lagi. Karena dia sudah habis masanya. Ya sudah slotnya sudah habis, sudah nggak ada punya slot yang kelima. Faham? Ya atau hal-hal yang lainnya yang jelas ya ungkapan itu akan lebih baik dan lebih indah ketika diungkapkan setelah terjadi pernikahan. Justru sebaliknya, ya kalau sudah halal sudah jarang mengungkapkan hal yang seperti itu. Tapi sebelum halal lah ingin ini, cintaku dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah halal, ya sudah hilang cintaku, sudah hilang dan seterusnya. Yang tadinya manggilnya cintaku jadi cin. Mungkin pertanyaan sambungannya Ustaz nih. Apakah boleh mendoakan secara diam-diam Ustaz? Ya tidak masalah, ya Allah jadikanlah dia sebagai pemimpinku. Ya Allah mudahkanlah dia menjadi istriku. Tidak ada masalah, kita meminta apapun sama Allah. Karena Allah lah yang memiliki seluruh jagat raya. Allah lah yang memiliki hati manusia. Ya Allah mudahkanlah saya menikah dengan dia ya Allah. Mudahkan jodohkanlah aku dengan dia ya Allah. Nah ketika sudah berdoa sama Allah jangan maksa. Ketika nggak dapat, wah kok kayak gini. Ya berarti itu bukan yang terbaik untuk Anda. Yang terbaik untuk Anda akan tersimpan. Ya akan ada waktunya dan Allah akan memberikan waktu yang paling terbaik untuk kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari Cahyo dari Kerawang Ustaz. Nah, Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana cara mendakwahkan tauhid kepada kedua orang tua yang masih erat dengan adat-adat yang berbau kesyirikan Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai seorang anak ya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, menyelamatkan dia dari jalan-jalan yang akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sejelek apapun orang tua kita, ya dia tetap orang tua kita, kita tidak boleh mencela dia, tidak boleh menghardik dia, ya tidak boleh merendahkan dia, dan kita tetap harus patuh kepada dia. Maka seorang anak harus pintar-pintar dan jeli. Bagaimana cara dia masuk, ya mendakwahkan orang tuanya dengan cara yang baik. Ya, maka yang harus dia tanamkan, orang tua saya melakukan perbuatan seperti itu bukan karena dia membenci Islam, bukan karena dia membenci sunnah, bukan dia membenci manhaj yang mulia ini, tapi karena ketidaktahuannya, ya karena memang itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, itu sudah menjadi hal yang sudah turun temurun. Maka tugas saya adalah mengobati penyakit tersebut. Tapi kalau kita sudah di awal kita sudah nanam, sudah tua, aduhullah lagi, musuhnya Allah lagi, musuhnya Rasul, ya udah. Ini sudah game over, kita akan bermusuhan dengan orang tua kita. Ya tetapi caranya ini adalah orang yang terjatuh dengan
hal-hal yang saya sebutkan tadi sehingga ada rasa cinta dan rasa usaha yang maksimal dari kita untuk menyelamatkan dia dari penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Ya, apakah mungkin di awal dia sering kasih hadiah, dia lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, dia lebih perhatian dengan ibu dan ayahnya. Ya jangan hanya sekedar omongannya saja yang dikirim. WA kirim, ma itu bid'ah ya, ma itu syirik ya, ma ayah haram itu ya, haram di ini dan seterusnya. Ya daripada kita sering haram, bid'ah, syirik, lebih kita sering kirim makanan, kirim hadiah, kirim baju, kirim buku atau yang semisalnya. Yang kemudian suatu saat si ayah, si ibu pasti dia mencintai anaknya. Ya mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah. Ya maka ada metode-metode yang baik. Ya ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, kan orang tua kita tetap dia akan memandang anaknya ini dulu disuruh sholat nggak mau sholat, sekarang nyalain saya. Dulu disuruh puasa nggak mau, disuruh tutup aurat nggak mau, sekarang bidain saya. Baru kemarin dia sholat, udah ngajarin kita. Itu kan pandangan orang tua kita kan. Makanya kita lebih mengedepankan akhlak, lebih mengedepankan budi pekerti, lebih mengedepankan memberikan pemberian yang mudah-mudahan ya kita masuk sedikit demi sedikit demi sedikit dengan kesabaran kita, dengan tulus kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan melihat perubahan. Dan kalau seandainya kita sudah maksimal melakukan itu semuanya, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, tetapi kita tidak berhasil, ya tentunya kita kembali kepada kisah-kisah pendahulu kita. Rasulullah mendakwahkan pamannya. Adalah makom orang tuanya beliau sendiri. Kan makomnya orang tua kan. Paman kan orang tua juga. Yang beliau lebih fasih dalam berbicara. Lebih hebat di dalam bermuamalah. Tapi Allah lebih memilih dia dalam keadaan mati dalam keadaan kekufuran. Tapi setidaknya sudah ada usaha maksimal yang kita lakukan untuk orang tua kita. Allah SWT. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah taat beragama termasuk fanatik, Ustaz? Nah, kalau seandainya seseorang taat beragama dalam koridor agama, ya, maka ini bukan fanatisme sama sekali. Karena seseorang ketika dia bersikap keras dan menganggap dirinya benar dengan burhan, dengan dalil, maka jelas ini adalah apa? Bentuk hal yang terpuji. Tapi ketika dia taat beragama dalam arti kata beragama dengan kebatilan, dia memasukkan sesuatu dalam agama padahal itu bukan bagian dari Islam. Dia memasukkan satu amalan ke dalam Islam padahal itu bukan dari amalan Islam. Dan kemudian dia bersikeras melakukan amalan-amalan tersebut. Maka jelas ini apa? Hal yang tercela. Bukankah Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, Raghiban sunnati, man raghiban sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang mereka benci dengan sunnahku, mereka bukan dari golonganku. Kepada siapa Rasulullah berbicara orang yang benci dengan sunnahku? Orang-orang yang mereka ingin fokus dengan ibadahnya. Yang fokus dengan ketaatannya. Sehingga dia tidak mau menikah. Ini makom orang beragama kan? Ini beragama kan? Tapi beragama yang dilakukan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW menamakan mereka adalah orang-orang yang benci dengan agamaku. Taib. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan, haulai kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Rasulullah berkata sejelek-jelek manusia bangkai di muka bumi lah bangkainya mereka. Kepada siapa Rasulullah berbicara? Kepada orang-orang yang mereka bersemangat beragama. Sholat malamnya, puasanya, baca Qur'annya. Bahkan ibadahnya sahabat Rasulullah kalah dengan ibadahnya mereka. Puasanya sahabat Rasulullah kalah dengan puasanya mereka. Tapi Rasulullah berbicara dalam konteks mereka itu anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, mereka asobiyah dengan pemikirannya, asobiyah dengan pendapatnya. Sehingga mereka menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah dari prinsip agama itu sendiri. Nah, kalau seandainya dikatakan fanatisme agama tercela dalam bab ini, 6. Tapi kalau seandainya orang ingin menjalankan sunnah, memelihara jenggot, ya memakai celana di atas mata kaki, sholat 5 waktu ke masjid, istrinya memakai hijab, udahlah jangan fanatik sekali sama agama. Ini bukan fanatik mas. Justru ente berpakaian seperti itu pakaiannya jahiliyah. Ini fanatik sama jahiliyah. Kalau saya mendingan fanatik saya dalam tanda kutip kepada Nabi Muhammad SAW. Orang dia masuk surga. Lah ente pakaian telanjang kayak gitu. Gak pakai jilbab.
pakai celana rok mini. Ente bilang jangan fanatik. Itulah pakaiannya Abu Lahab. Ente pakaian Abu Jahal. Jadi sekarang tinggal memilih. Memilih fanatik dengan Rasulullah akan mengarahkan kamu dengan kepada surga, atau kamu fanatik dengan Abu Lahab, Abu Jahal dengan pakaianmu tersebut. Ya, karena tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kecuali ada pendahulunya. Ima pendahulunya orang baik atau pendahulunya orang jelek. Jadi kamu tinggal memilih jalan siapa yang kamu pilih. Jelas ya? Karena ketika seseorang seperti saya sebutkan tadi, sholat 5 waktu, memakai hijab, anaknya baca Quran, kecil-kecil udah diajarin terorisme. Gimana diajarin terorisme orang ngajarin Quran? Ya, kecil-kecil sudah ditutup. Oh, disuruh udah diajarkan radikal, sudah disuruh pakai jilbab. Lah anak ente kecil-kecil sudah pakai tank top. Itu pakainya siapa, Mas? Nah, pakaian siapa itu? Ya kecil-kecil sudah diajarin lagu-lagu itu dari siapa? Ya, jadi itulah manusia kebalik di zaman sekarang, dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ustaz, kami sekeluarga suami istri sudah berkepala 3, Ustaz. Dan apakah boleh, bagaimana batasan bermesraan di depan anak, Ustaz? Karena bertujuan untuk mengembalikan suasana romantis, Ustaz, di awal-awal pernikahan. Bagaimana, Ustaz? Nah, Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya seseorang memanggil istrinya dengan sayang, suaminya dengan sayang, dan seterusnya, depan anak tidak ada masalah. Ya, ini juga mengajarkan anak bagaimana ayah dan ibunya itu saling mencintai, dan ini akan berbekas kepada seorang anak. Tapi kalau mohon maaf, kalau bentuknya bercium-ciuman dan lain sebagainya depan anak, hal yang gak baik. Ya, ini bukan hal yang benar. Ya, dan dia bisa lakukan, gak mesti di depan anak ya. Ya, dia bisa lakukan di kamarnya, atau dia berpergian ke sebuah tempat yang tertutup dan lain sebagainya. Ya, jadi bentuk-bentuk menampakkan aurat dan yang semisalnya ya di depan anak, maka itu hal yang gak dibolehkan. Tapi cuma sekedar memeluk, dia cium kening istrinya, dia cium pipi istrinya dan seterusnya, maka ini hal yang gak ada masalah untuk oleh anak-anaknya, yang mudah-mudahan itu akan menjadi pelajaran kepada anak-anaknya bahwa ibu dan ayahnya itulah orang-orang yang saling mencintai. Tapi kalau udah bentuknya adalah secara secara uruf dan secara kebiasaan, kita sudah paham lah mana yang pantas yang kita lakukan di depan anak kita, mana yang kita tidak pantas untuk melakukan di depan anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.